posisi tidur kan Rasul mencontohkan tangan kanan jadi alas ya, lalu kaki kirinya di atas menghadap ke kiblat. Supaya apa? Supaya selalu dalam berzikir dan selalu mudah terbangun, karena kita makan udah nempel pelor. Apalagi suasana dingin seperti sekarang, sahabat terdekat kita itu bantal dan guling. Jadi begitu. Manusia itu kita itu adalah memiliki dasar juga dalam kebutuhan. Jadi sekali lagi, ada alasan itu mah Rasul mah ini itu. Ya Rasul diciptakan oleh Allah untuk bisa kita contoh. Terus selanjutnya ada Anas. Anas ini paling banyak di Al-Quran disebutkan, bahkan ada suratnya, surat Anas ya, diulang sebanyak 240 kali. Halo, suara saya terdengar tidak? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Di 240 kali. Apa maknanya? Kalau Anas di sini adalah manusia sebagai makhluk yang mudah dipengaruhi oleh orang lain, atau istilahnya itu makhluk sosial. Ya, makhluk yang tidak bisa atau membutuhkan, yang memang hakikatnya makhluk kan tidak bisa berdiri sendiri ya. Kalau kholik mukhalafatul lil hawa bisi qiyamuhu binafsihi. Tapi kalau kita makhluk itu punya sifat yang namanya membutuhkan orang lain. Karena membutuhkan orang lain, kita pun mudah dipengaruhi orang lain. Karena kita pun ada tuntutan untuk bersosialisasi dengan yang lain. Nah, di sini harus kita paham bahwa ketika kita sebagai manusia ada posisi kita atau aspek dalam diri kita itu adalah makhluk sosial, maka Islam mengajarkan bagaimana kita bersosialisasi dengan baik dengan siapa. Karena gini nih teman-teman, kalau teman-teman baca dalam Al-Quran termasuk tadi ya, wa aksarun nas la ya'lamun. Kebanyakan manusia itu tidak mengerti, tidak tahu. Ada ayat yang lain, fa aksarun nas la yashurun. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Karena tadi makhluk sosial mudah dipengaruhi oleh orang lain. Makanya dipertegas dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ada yang bisik-bisikan tuh, yaitu siapa? Syaiton minal jinnati wan nas. Bahkan manusia sendiri bisa jadi setan. Jadi setan itu bukan makhluk, tapi sifat. Yang bisa ada tuh, misal di sini Zulfa mau sholat sama Prasetya, jangan dulu sholat lah. Nah, berarti di situ posisinya Prasetya jadi apa? Jadi apa, Zulfa? Gimana Pak? Putus-putus tadi di saya. Oh, putus-putus. Jadi gini, kalau Zulfa mau sholat, lalu oleh Prasetya, jangan dulu sholat, maka di posisi itu Prasetya sebagai setan, Pak. Prasetya bukan kata saya ya, itu kata Zulfa. Ya. Ya begitu. Nah makanya di sini penting sekali kita bersosialisasi, menempatkan diri pada lingkungan-lingkungan yang menjadikan kita menjadi pribadi yang baik. Nah, diantaranya tutorial. Jadi promosi. Tutorial. Iya. Artinya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang ingin belajar suatu kebaikan, ingin membiasakan kebaikannya, kata Rasulullah kan kita akan seperti ini. Hadisnya itu kalau kita dekat dengan pandai besi, maka kita akan bau pembakaran itu besi itu. Kalau kita dekat dengan orang yang jual parfum, ya kita pun akan terpercik parfum sehingga kita wangi. Maka dalam lagu yang didasarkan pada hadis Rasulullah bagaimana untuk mengobati hati, tombok hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya, di antaranya itulah berkumpul dengan orang-orang soleh. Itulah manusia sebagai makhluk sosial. Tapi yang memang harus hati-hati karena memang manusia itu mudah dipengaruhi, maka manusia harus punya
Bagaimana caranya? Itu manusia sebagai al-insan dan al-ins. Nah, al-insan diulang sebanyak 65 kali, sedangkan al-ins itu 18 kali. Nah, kalau al-ins ini biasa dipadu-padankan dengan kata jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sekali lagi di sini teman-teman harus paham bahwa manusia itu punya potensi al-insan. Apa al-insan itu? Kalau al-insan, al-ins ini lebih pada potensi manusia, yaitu kemampuan nalarnya, terus punya spiritualitas, punya kemampuan yang membedakan manusia dengan hewan. Ya, terus yang selanjutnya ada Bani Adam diulang sebanyak 7 kali. Ini menjelaskan manusia sebagai keturunan Adam. Di sini ada yang bukan keturunan Adam. Mungkin ada yang mengikuti teori Mas Darwin. Ada tidak? Bahwa manusia itu berasal dari monyet. Teori Darwin itu bisa langsung mudah terbantahkan dengan jawaban kalau memang manusia dari monyet, harusnya sekarang monyet sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Karena sudah berevolusi jadi manusia. Tapi tetap ya, ada monyet yang sampai mati. Berarti memang bukan. Nah, selanjutnya, saya ingin menjelaskan, ini proses penciptaan manusia. Ada ayah, ibu, ada pembuahan, ya. Ketika berhubungan suami istri, ini penciptaan Bani Adam. Beda dengan Adam. Kalau Bani Adam, yaitu ada proses pembuahan, alaqah, mudghah, idhamah, dan selanjutnya kematian. Ya, terakhir kematian. Nah, di sini ada seorang tokoh yang namanya Maurice Bucaille. Dia bukan orang Islam, dia membenarkan, oh ternyata memang Al-Quran adalah kitab ilmiah. Atau kebenarannya itu sangat bisa. Atau bukan dibanding-bandingkan, artinya ya memang benar Al-Quran itu la raiba fih terkait proses penciptaan. Maka tidak sedikit orang-orang di luar Islam ketika mempelajari Al-Quran, mereka masuk Islam. Ya. Kecuali orang-orang yang sombong, yang egois. Terus selanjutnya di sini, nah ini tujuan dan tugas manusia, ada sebagai khalifah, ada sebagai tujuannya itu untuk beribadah. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 30, posisi paling kanan atas sebelah kiri. Aduh, siapa ya kalau gitu ya? Wa idz qala Ibrahim wa idz qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi di situ ada pertanyaan dari malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apakah engkau akan menciptakan yang membuat kerusakan dan pertumpahan darah? Sehingga ada orang yang menafsirkan, oh ini dalil adanya manusia purba. Ada yang gitu. Padahal itu maknanya penafsirannya tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Itu mah hanya logis saja. Iya, itu kan malaikat bertanya, berarti ada makhluk. Pertanyaan saya, apakah disebut di situ manusia? Kan tidak. Makhluk. Bisa saja. Makhluk itu seperti manusia. Tapi kalau seperti manusia, apakah manusia? Enggak. Kalau seperti manusia, apakah manusia atau tidak? Enggak, Mulyana. Iya, Pak. Seperti manusia. Seperti manusia, itu manusia. Iya. Iya, ada yang mirip sama enggak. Apakah itu enggak? Bukan. Jadi kalau mirip, bukan berarti itu adalah manusia. Oh iya. Kan logikanya gitu ya. Oh itu mirip manusia, tapi kayak kera. Oh, berarti bukan manusia. Ada teori seperti itu. Jadi ada juga yang memaknai dalil itu, oh berarti ada di galaksi yang lain planet yang seperti bumi dan Allah menciptakan manusia. Wallahu a'lam ya, Allah. Tapi kita di dunia ini yang di galaksi Bima Sakti ini, kan galaksi itu banyak. Ada Andromeda, ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi yang X. Itu mah Samsung ya, galaksi yang X. Salah saya. Jadi kita adalah turunan Adam, manusia pertama. Nah, yang selanjutnya adalah ibadah. Nanti di bab ibadah kita bahas.
Nah ini dimensi manusia itu. Ada fisik, ada akal, ada ruh. Fisik itu dari sudah dijelaskan. Nah, ini struktur asal unsur kejadian manusia. Ada organisme, fisik, biologis. Ada jiwa, fisik, psikis, dan akal budi. Ada yang ketiga, ruh. Jadi kalau manusia punya fisik, tapi tidak punya ruh, hidup atau tidak? Tidak. Nah di sini lihat, ada organisme atau fisik biologis itu ada dua. Ada Adam, ada Bani Adam. Kalau Adam, Bani Adam tadi proses penciptaannya adanya pembuahan oleh antara sperma dan ovum, terjadi pembuahan dan janin dan seterusnya. Tapi ada satu lagi Adam. Kalau Adam itu diciptakannya berbeda, kawan-kawan. Nabi Adam itu diciptakannya secara utuh, ya, secara utuh. Lalu Allah itu ruh, jadi hidup. Termasuk Siti Hawa. Siti Hawa kan diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, kalau sekarang kan kita nggak bisa, misalkan Zulfa, saya ingin punya istri nih, nggak bisa tuh dibuka tulang rusuknya lalu dilempar jadi si istri Zulfa, nggak bisa. Karena kita mah masuk kategori Bani Adam. Nah, selanjutnya di sini ada jiwa atau psikis, akal budi. Lihat di sini akal. Ini saya ingin meluruskan pemahaman kita terkait akal dalam perspektif Al-Quran ya. Kita kan selalu berpikir akal itu otak. Apakah akal itu otak? Nah, kalau dalam Al-Quran, akal itu bukan otak saja, tapi perpaduan antara otak dan hati. Kalau bahasa agama, fikir dan zikir. Apa ayat Al-Qurannya dalam surah Al-A'raf dijelaskan? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka yang punya hati, qulub, tapi tidak digunakan untuk memahami. Dari situ. Terus ada lanjutannya, lahum a'yunun, lahum azanun. Jadi hati di situ qulub maksudnya qalbu, pendengaran dan penglihatan. Nah, maka ada yang mengartikan, terutama dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan bahwa qalbun itu wa al-aqlu. Qalbu itu adalah akal. Sehingga tadi ada penafsiran akal itu adalah perpaduan antara fikir dan feeling. Coba teman-teman, ketika teman-teman dalam keadaan gelisah, bisa berpikir atau tidak? Kalau teman-teman dalam kondisi marah, berpikirnya ke arah positif atau negatif? Negatif. Maka kalau memang manusia itu, akalnya itu adalah pikir saja, atau ketika manusia akalnya itu hanya sebagian saja, perasaannya saja atau pikiran saja, terkadang bisa salah. Padahal akal itu yang membedakan manusia dengan binatang. Makanya sekarang lihat tuh, banyak orang-orang manusia zaman sekarang yang melakukan tindakan-tindakan yang lebih hina daripada binatang. Nah, tadi ayat Al-Qur'annya kan awalnya gini. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Penghuni neraka jahanam dan itu adalah manusia dan jin. Siapa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu yang punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka yang mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka yang punya telinga tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih hina daripada binatang. Binatang itu mau gimana mereka itu dalam ayat yang lain sedang bertasbih. Karena apa? Binatang itu tidak punya akal seperti kita, tidak punya kesempatan untuk memilih. Sehingga ketika misalkan ada binatang jangan hina binatang itu. Nah, akhir-akhir ini viral nih, ada ustadz yang menyuruh kita menabrak anjing karena anjing najis.
Kenapa jadi begitu? Yang najis itu adalah air liurnya. Kalau memang anjing itu bernajis, apakah kita juga tidak bernajis? So, Zulfa pipis Zulfa najis atau tidak? Tetap najis, Pak. Najis. Maka jangan hina. Bahkan dalam hadis kan ada tuh seorang pezina yang memberikan minum kepada anjing. Bahkan Ashabul Kahfi ditemani oleh anjing. Kenapa kita hina? Iya najis dalam hal urusan kita mau melaksanakan sholat atau beribadah. Tapi kita jangan hina anjing. Jangan kita membenci anjing kalau ada anjing. Karena memang kita pendidikan dulu ya. Kita itu musuh kita itu adalah anjing kan gitu. Ketika ada anjing dilempari. Karena kalau anjingnya biasa-biasa aja. Memang dulu kata Rasulullah disuruh membunuh anjing yang mengganggu. Mengganggu itu yang berpenyakit seperti rabies. Kan sekarang udah ada obatnya. Jadi rehabilitasi, jangan ada anjing. Oh ini nih harus dibunuh. Ketika mengganggu, seperti ular. Kenapa harus dibunuh? Kalau mengganggu, kalau dia ularnya di hutan, Anda nyari-nyari, oh saya mau menjalankan sunnah Rasul, bawa-bawa parang ke hutan, nah, itu masalah. Dan sekali lagi kita harus banyak belajar dengan binatang. Binatang itu taat kepada Allah. Kita makan ya, katanya lebih mulia daripada binatang. Tapi susah taat kepada Allah. Setuju? Coba lihat binatang. Binatang itu ketika Allah tetapkan bahwa dia itu burung pemakan madu, apakah ada yang protes? Ya Allah, saya makannya madu terus, bosen. Enggak ada. Coba manusia. Diberi ini, bosen. Ini bosen. Kalau Anda pernah nonton film tayangan Animal Planet ketika ada singa yang memburu kijang. Ketika kijangnya sudah mati dimakan, habis apa tidak langsung kijangnya dimakan? Tidak. Setelah kenyang pergi. Diberikan tuh kepada hyena, kepada burung pemakan dan bangkai. Walaupun itu nikmat bagi diri. Coba kalau kita, ketika kita makan enak, suka berbagi, susah. Biasanya dibungkus, dibawa pergi. Itu manusia. Makanya kenapa manusia bisa lebih hina daripada kita? Kenapa? Karena tadi fikir dan zikirnya tidak berfungsi. Dalam surat Ali Imran dijelaskan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Mereka itu yang berzikir dan berfikir, mengingat keagungan asma Allah, kekuasaan. Nah di sini lihat, balik lagi ke PowerPoint, jiwa kita itu bisa menangkap sesuatu yang terlihat, bisa menangkap sesuatu yang tak terlihat. Ada fenomenon, ada nomen. Apa fenomenon itu? Ya yang terindrai, yang teraba. Jiwa kita. Oh itu jauh, oh itu dekat. Ya, terasa diketahui oleh panca. Ada nomenon. Nah, disinilah potensi dasar manusia bahwa manusia itu makhluk bertuhan. Tidak ada manusia yang tidak bertuhan secara fitrah. Kan tadi fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Tapi di bawah aksaran nas la ya. Nah, ketika manusia itu punya kemampuan menangkap fenomena dan nomenon, manusia itu bebas. Artinya di sini, kalau hanya menggunakan psikis saja, tanpa menggunakan kemampuan berpikir, nanti manusia malah bisa lebih hina daripada binatang. Makanya di sini oleh Allah turunkan. Nah, manusia salah satu dimensi terakhir itu adalah sebab ruh. Ruh itu dari mana? Dari Allah. Dan akan kembali ke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ketika manusia diciptakan oleh Allah dengan dimensi yang sedemikian ini, supaya manusia ini benar-benar menjadi makhluk yang mulia, maka Allah turunkan wahyu, yaitu kitab suci, dan diturunkannya Nabi dan Roh. Sekali lagi, ada candaan ya. Kalau manusia tidak
menggunakan fitrah yang Allah berikan, potensi yang Allah berikan untuk mendekat kepada Allah, memahami ayat-ayat Allah, ya, manusia itu bisa lebih brutal daripada binatang. Bahkan ada candaan. Jadi ketika setan itu katanya mengadu kepada Tuhan, Allah, Tuhan, aku sudah tidak kuat menggoda manusia. Kenapa? Kan itu maka keinginan kamu. Tidak, manusia sekarang lebih setan daripada saya. Saya saja tidak membunuh teman saya, ibu saya, bapak saya. Manusia mah membunuh ibunya, membunuh ayahnya, memperkosa anaknya, memperkosa adiknya. Jadi saya takut tergoda oleh manusia, kata setan. Bercandaan. Saking manusia itu ketika tidak bisa menggunakan fitrah yang Allah berikan, potensi yang Allah berikan, maka bisa lebih gila. Nah, terkadang manusia seperti itu gimana? Ranah ruhiyahnya, ranah psikologisnya yang tidak diajarkan, tidak dididik dengan nilai ketauhidan, nilai ketuhanan. Sampai situ? Nah, disinilah titik temu bahwa yang namanya manusia pasti bertuhan dan membutuhkan Tuhan. Sudah mulai banyak nih pertanyaan, saya cek dulu. Banyak banget. Izin bertanya, pas seorang bayi dilahirkan dalam keadaan suci dan hidup dengan didikan Islam, apakah anak tersebut harus tetap bersyahadat kembali? Ini mah yang terbaru, yang di atas dulu ya. Mohon PJ direkap ya siapa saja yang ya. Tapi sebelumnya, kalau teman-teman mau menyaksikan video, ini ada video. Tapi Bapak bingung supaya suaranya muncul, gimana ya settingnya? Terdengar nggak di teman-teman? Terdengar tidak? Suara videonya nggak kedengeran, Pak. Tidak kedengaran, Pak. Nggak ada suaranya. Gitu. Nah, intinya suaranya suara Bapak saja. Jadi yang namanya manusia itu memiliki sifat berkeluh kesah. Karena makhluk ya. Makhluk. Tapi Allah yang maha sempurna yang menjawab segala keluh kesah itu. Supaya waktunya bisa cepat ya. Jadi intinya begini. Ketika misalkan Siti Nuri dalam keadaan sedih, ada ayat Allah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, jangan takut, jangan bersedih. Siti Nuri Indonesia. Masih ada Allah. Nah, ketika misalkan Winda, tugas susah, rumah yang ngerjakan teh, usuk mau mere tugas sendiri misalkan. Ingat ayat Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika dalam keadaan apa? Tidak tenang, gelisah, dalam ayat Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kalau mengingat Allah, tidak. Artinya di situ manusia membutuhkan Allah. Membutuhkan Allah. Ada riset di rumah sakit besar terbesar di Amerika, beberapa rumah sakit terbesar di Amerika. Banyak orang yang sakit ketika diriset permasalahan penyakitnya itu bukan karena penyakitnya, virus atau lainnya, bukan. Ternyata karena stres. Sama sekarang sedang ada COVID. Kenapa COVID itu bisa berbahaya? Bagi orang-orang yang punya, selain punya penyakit bawaan, adalah punya psikis yang kurang stabil. Artinya stres, rasa takut berlebihan. Itu akan menjadikan imunnya turun. Nah, akhirnya si psikolog ini meneliti supaya manusia ini tidak akan stres gimana. Ternyata dia bukan muslim ya, dia seorang psikolog. Dia menemukan manusia hanya bisa kuat menghadapi permasalahan hidup hanya bisa bergantung pada zat yang tidak memiliki kelemahan, yaitu Tuhan. Penelitian dia itu sudah diteliti, sudah dijelaskan oleh Al-Quran sebelumnya kan. Ini penelitiannya tahun 1980-an. Sedangkan Al-Quran 1400 tahun sebelumnya sudah menyampaikan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat Allah, hati tenang. Nanti kita bahas di bab iman ya. Nah, ternyata teman-teman seperti itu. Jadi sekali lagi kita membutuhkan Allah. Ini ada satu video. Maaf tidak ada suaranya. Ini membantah pertanyaan-pertanyaan terkait ateis ya. Baca saja ya.
Mohon maaf Pak, bisa di-share sound Pak. Gimana caranya? Di bagian share screen, terus di pojok kiri bawah ada share sound. Nah itu diklik aja di checklist Pak. Share screen. Di pojok, Oh, jadi nah gini. di share sound, iya. Yang Pojok mana? kiri bawah. Oh iya ini. Terima kasih. Zulfa jadi guru saya hari ini. Enggak Pak. Iya, ilmu mah dari siapapun dan siapapun yang memberikan ilmu adalah guru. Sudah ada sekarang? Sudah ada Pak. Siap, sudah Terima tahu, kasih. Pak. Nice, ya. Puedo Bagus. entender por qué si existe un Dios permite que puedan pasar todas estas cosas. Bueno, Que tenga buena hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabe una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo? ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los barberos existieran, no habría personas con el pelo tan largo como el de este. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a él. Por eso luego hay tanta miseria y dolor. Paham ya maksudnya? Paham? Paham maksudnya enggak? Halo? Halo? Halo, Pak. Paham ya? Pak. Jadi kita terkadang ya orang ateis menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada karena kalau ada Tuhan tidak ada kesengsaraan. Dia dibalikan seperti satu lagi videonya. Prof, good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Prof, good afternoon. How are you? Fine, sir. What are you people drinking? This is Freshio. Freshio is back. Yes, sir. Freshio is back. That's nice. Mark Angel, I heard you just won the YouTube Gold Award. Is that true? Yes, sir. Wow, you people are really trying, you know. Thank you, sir. It's God, though. It's God that is doing everything for us, sir. Yes, sir. It's God. God? Which God? Our God. Your God. Where is your God? Our God is in heaven. Can you see your God? No. Can you touch your God? No. Then there is no God. Science has proven it that anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have a God. What's that? Shh. Are you a graduate? I am a professor. Processor. Excuse me. How do you know there is no God? Common sense. I use my sense. Where is your sense? My sense is up here. Can you see your sense? No. Can you touch your sense? No. That means there is no sense. Hmm? Yes. Because according to sense, anything you cannot see or touch does not exist. So you don't have sense. Nah, begitu kawan-kawannya. Jadi yang namanya kita ketika mengenal diri kita akan menemukan keberadaan Tuhan. Sebaliknya ketika kita ingin mengenal diri kita harus mengenal Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada tuh teman-teman ateis agnostik itu.
mereka tetap yakin ada kekuatan selain dari apa yang mereka bayangkan. Karena kalau melihat dari sejarah munculnya ateis agnostik itu, awalnya bukan tidak percaya Tuhan. Anda pernah mendengar kisah Renaissance, kelahiran kembali di Barat? Kan awalnya itu karena dogma-dogma gereja, aturan-aturan gereja itu mengekang para ilmuwan. Seperti Galileo Galilei, gara-gara dia memunculkan teori itu bertentangan dengan dogma gereja, akhirnya dihukum pancung. Sehingga mereka berontak, muncullah Nasrani Protestan itu. Sehingga akhirnya mereka menyebutkan, di antaranya tokohnya itu Karl Marx, menyebutkan agama itu candu, agama itu perusak. Awalnya mereka membenci agama, tapi lambat laun ke sini malah jadi tidak percaya Tuhan. Nah, gimana Pak? Kan harusnya mereka percaya Tuhan. Ya tadi karena kebencian agama. Karena gini, ketika seseorang percaya Tuhan, konsekuensi nyatanya adalah dia harus beragama. Karena dia harus membuktikan kepercayaan dia kepada Tuhan. Maka kalau ada ateis atau agnostik, saya tetap terbalik ya. Yang dia percaya Tuhan tapi tidak percaya agama, ada yang tidak percaya dua-duanya. Itu tetap salah. Ya, begitu. Ada kisah yang menceritakan terkait itu, contohnya tokoh ateis ya. Tokoh fasisme di Italia namanya Benito Mussolini. Suatu waktu dia melakukan penerbangan naik pesawat gitu, dengan tokoh-tokoh negara yang lain. Ketika di atas naik pesawat ada awan cumulonimbus apa? Iya Pak, cumulonimbus. Oh, cumulonimbus kalau saya ingat ini cumulonimbus. Ada guncangan. Ada pengumuman dari pramugari. Terjadi goncangan, sabuk pengaman harus dikuatkan dan sebagainya. Semuanya ketakutan, termasuk Benito Mussolini. Yang lain yang beragama berdoa seperti ini. Ada yang seperti ini dan seterusnya. Benito Mussolini diamati oleh temannya seperti ini juga. Dia setelah lewat goncangan itu ditanya, Mus, ini panggilan sahabat. Mus, ngapain lo? Kayak orang beragama aja. Kamu minta tolong ke siapa? Ke sesuatu yang bisa menolong saya. Tuh. Sesuatu itu yang dia dengan egonya tidak dia akui sebagai Tuhan. Sebenarnya setiap orang punya fitrah Tuhan. Makanya kan Allah itu menciptakan manusia itu memiliki 3 sense. Sense of tasting, rasa berketuhanan. Sense of ethic, yaitu berpikir akal budi. Ada sense of estetik, keindahan. Makanya di teori agama itu muncul 2 ya. Ada agama secara ardi, ada agama secara samawi. Nah, saya ingin luruskan ke teman-teman. Ardi di sini bukan Allah yang menciptakan, muncul di bumi. Tapi kemampuan manusia memunculkan agama itu karena tadi ada 3 sense tadi, rasa tadi. Sedangkan Allah sudah memberikan hidayah. Nah, karena mereka hanya menggunakan rasa ini saja, tidak menggunakan hidayah, yaitu wahyu itu, mereka tetap menggunakan itu. Nanti kita jelaskan di pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau agama samawi itu berdasarkan wahyu. Apakah agama Nasrani Yahudi itu diciptakan oleh Allah? Tidak. Nabi Muhammad sampai dari awal, maksudnya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semuanya agamanya Islam. Nah, makanya ada teori yang menyebutkan Nasrani, Yahudi dan Nasrani itu adalah keluar dari inti ajaran Islam, itu tauhid. Makanya kenapa kitab-kitabnya juga sekarang tidak benar. Tapi kita bahas. Singkat dulu ya. Nah, mau ditonton lagi tentang perkembangan ini ya. Mohon semuanya disaksikan supaya jadi pemahaman bersama. Kok Nabi Ibrahim itu kan menikah pertama dengan Sarah ya.
tidak hamil-hamil, akhirnya menikah dengan mantunya yaitu Hajar. Hajar ketika Hajar hamil, Sarah juga hamil. Kalau Siti Hajar itu punya anak namanya Nabi Ismail. Kalau Siti Sarah siapa? Nabi siapa? Ishak. Nabi Ishak. Ishak. Makanya kenapa Nabi Ibrahim itu disebut bapaknya para nabi? Karena keturunan-keturunannya itu akan dari keturunannya ya, maksudnya bukan keturunan dari keturunan Yakub. Ini nanti diantaranya anaknya itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Yusuf. Kalau saya mah Usuf ya, pakai P. Dan saya bukan Nabi. Di sini ada Kahit, nanti ada Imran, ya orang-orang soleh. Nanti ada Harun, ada Nabi Musa. Disinilah mulai Allah menurunkan Nabi Musa, atau Allah mengangkat muncul istilah maksudnya Bani Israel. Ada Raja Israel pertama, Talut. Terus Talut mewariskannya kepada Nabi Daud alaihissalam. Tetap ya, di setiap nabi itu ada yang membangkang. Sehingga kalau di zaman-zaman terdahulu langsung ada azab. Nah, Nabi Sulaiman ini nabi ketiga. Ya. Tapi karena Nabi Sulaiman itu meninggalnya itu tanpa ada yang mengetahui, dalam keterangan rayap atau semut yang mengetahuinya dalam kondisi berdiri ya. Disinilah muncul lahir agama baru di dunia yaitu Yahudi. Nah, tadi tidak ada yang diangkat menjadi nabi dan muncul dalam artian begini, menyimpang keluar dari jalur tauhidullah. Karena kenapa? Ketika Allah mengutus Nabi selanjutnya Zakaria oleh orang-orang Yahudi, dan Nabi Zakaria itu dipotong tubuhnya jadi dua. Kan dalam keterangan Nabi Zakaria itu sembunyi di pohonnya langsung digergaji. Begitupun Nabi Yahya meninggalnya di pancung. Kalau memang ini Yahudi ini dari Allah, itu ya sesuai dengan kitab dari Nabi Musa yaitu Taurat, nggak mungkin kan seperti itu. Jadi itu sudah keluar ya, sudah menyimpang. Nabi Yahya di sini juga dipukul pancung atau dipenggal kepalanya sampai Nabi Isa. Nabi Isa itu juga dimusuhi oleh Bani Israel, yaitu yang orang-orang Yahudi itu. Ya, padahal sama-sama di kalangan kaum Bani Israel. Apalagi Nabi Muhammad bukan dari Bani Israel, coba ya. Tapi sekali lagi kita tidak menanamkan kebencian ke mereka ya. Kita buktikan bahwa Islam agama. Nah di Nabi Isa akhirnya kan dalam versi Nasrani itu bisa. Jadi orang-orang Yahudi itu menghasut orang-orang Romawi untuk melakukan tindakan membunuh atau mensalib. Nah di masa Nabi Isa ke Nabi Muhammad tetap masih ada orang yang beriman. Ada orang yang beriman. Di sini terkenal ketika ada raja yang itu zalim namanya Dukyanus, muncul istilah atau pemuda yang tadi dengan anjing Ashabul Kahf. Di sini muncullah setelah Nabi Isa beberapa lama ada namanya Konstantinus bersama ibunya Helena menciptakan agama baru namanya Islam. Karena meyakini bahwa Nabi Isa itu sebagai anak Tuhan baru. Kan sebelum Nabi Isa diutus itu mereka mempercayai Tuhan ya. Orang Konstantinus dengan Helena ini menciptakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Tapi di sini ada perdebatan. Ya, saya punya pikiran kalau ini Nabi baru, Nabi lama dikemanain kan itu ya? Nabi lama, Tuhan yang lama dikemanain? Muncullah imam yang baru namanya. Terjadi muktamar dulu ya. Jadi akhirnya Yesus itu Nabi Isa itu sebagai Tuhan adalah kemudian namanya begitu ya kawan-kawan ya. Nah kalau di jalur Nabi Nabi Ismail itu Rasulullah SAW.
Sampai sini kita lebih membahas dulu ke pertanyaan. Stop share dulu. Kita bahas dari yang paling atas ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Dan bertanya misalnya ada seorang bayi yang terlahir tetapi dari orang tua yang bukan beragama Islam, sedangkan bayi yang baru lahir itu tetap ya. Dan dalam hadisnya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani aw yumajjanihi wa yumanisarihi. Setiap anak yang lahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Ya, tapi tergantung pada lingkungannya, keluarganya terutama, apakah akan diarahkan kepada Yahudi, Nasrani, Majusi, atau Islam. Islamnya juga bisa jadi Islam yang taat atau Islam yang hanya KTP. Ini sangat mempengaruhi ya. Jadi pada intinya setiap anak itu terlahir suci. Kenapa? Sebelum Allah tiupkan ruh ke muka bumi, ruh kepada bayi dalam janin seorang ibu itu kan sudah bersaksi gitu. Dalam surah Al-A'raf juga ayat 171 kalau nggak salah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, kita sudah bersaksi. Dan secara fitrah sekali lagi kita itu bertuhan. Bertuhannya kepada siapa? Ke Allah SWT. Dalam akidah kita seperti itu. Begitu ya Alvina ya. Dan yang selanjutnya dari Indri, bagaimana ketentuan orang yang menikah dalam hukumnya haram? Tidak boleh. Dulu ada pembolehan itu kepada ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Orang yang dia mempercayai kitab atau nabi sebelumnya, itu Nabi Isa, dan dia memegang teguh ajaran tauhid. Tapi itu pun ketentuannya adalah ketika laki-lakinya yang muslim, perempuannya ahlul kitab, tidak boleh sebalik. Nah kalau sekarang tidak boleh, beda agama menikah itu hukumnya haram, supaya jelas. Ya tadi khawatirnya nanti kasihan ke anaknya. Anaknya itu selama-lamanya hasil zina. Terus selanjutnya izin bertanya, kan kita tahu ada yang nggak percaya agama. Nah terus di akhirat nanti dia bakal ya kalau dia tidak percaya Allah, tidak beragama, konsekuensinya adalah hukuman dari Allah SWT. Tapi kita tidak boleh menilai orang itu ketika dia masih tetap hidup. Bisa jadi dia mendapatkan hidayah. Hidayah dalam hal apa nanti kita jelaskan. Karena macam-macam hidayah. Paham ya sampai situ? Jadi kalau memang dia sampai akhir hayatnya dalam keadaan kafir, ya khalidina fiha abadan. Gitu ya. Dalam api neraka. Tapi kalau dalam hatinya ada beriman, meskipun dia melakukan perbuatan dosa, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Izin bertanya Pak, kan kita tahu ada yang udah tadi. Nah, pada hidayah al-ilhami fitri atau instingtif, hidayah tidak hanya diberikan kepada manusia, akan tetapi kepada hewan sekalipun. Bagaimana hidayah yang diberikan kepada teman-teman? Yang membedakan kita dengan hewan itu adalah hidayah akliyah. Yang namanya hewan punya insting tidak? Punya. Tujuan Allah memberikan insting untuk bertahan hidup. Selain hewan itu diberikan hidayah al-ilhami, itu juga hewan dikasih hidayah al-hawashi, yaitu indrawi. Jadi Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu tujuannya untuk menzolimi sesuatu, itu tidak. Allah menciptakan hewan pun dengan potensinya masing-masing. Nah tapi hewan itu tidak lebih hebat daripada binatang dalam artian kalau perbuatan bisa lebih hebat daripada binatang. Karena memang hewan itu sekali lagi tidak punya nafsu, tidak punya potensi memilih, sehingga dia taat kepada Allah. Anjing menggonggong itu, ya, yang namanya anjing itu tidak menghina anjing yang lain. Benar nggak? Gog, kan gog, itu komunikasinya juga. Makanya diungkapkan tasbih. Tapi kita menghina orang lain dengan bahasa anjing. Anjing saja sopan. Kecuali kalau sekali lagi kalau anjing itu penyakit kan harus direhabilitasi. Nah ini yang harus kita paham ya. Jadi setiap hewan itu punya potensi yang Allah berikan untuk bertahan hidup. Tapi tadi tidak memiliki akal. Ya,
Kalau punya otak ya punya otak ya, sehingga bisa melakukan sesuatu yang dilatih oleh manusia. Nah, tapi ketika manusia itu juga awalnya gitu, ketika manusia diberikan insting, melihat anak yang baru lahir, kan insting dulu. Dia mencari, maaf ya, tete ibunya untuk menyusu. Karena kalau pernah lihat, bayi yang dilahirkan itu tidak langsung dipaskan ke, maaf ya, ke payudara ibunya, tidak. Tapi disimpan di bawah, sehingga ini dia bergeser. Instingnya yang nyari-nyari. Hawasinya sudah terbentuk belum? Hawasi itu indrawinya sudah bisa merasakan, melihat belum? Tapi ada keterangan indrawi yang pertama berfungsi adalah telinga. Makanya dalam Islam ada di azan. Nah, ketika itu ketika manusia diberikan akal, potensi dua itu jadi menurun. Artinya kemampuannya, ketajamannya berkurang. Coba di sini, ketika sudah jadi manusia punya akal, kemampuan menciumnya terbatas atau tidak? Terbatas. Tapi kalau binatang mah dalam radius berapa kilometer bisa tercium. Tapi manusia dengan akalnya bisa menggunakan anjing untuk mencium sesuatu. Bahkan manusia dengan akalnya bisa menciptakan alat untuk mendeteksi sesuatu yang jauh sekalipun. Itu namanya GPS. Betul? Nah, tapi nggak cukup kalau akal saja. Kata Allah, akal dalam artian pemikiran saja. Oleh Allah turunkan yang namanya hidayah diniyah. Supaya akalnya tidak tersesat, maka Allah turunkan hidayah diniyah, yaitu agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Singkat dulu itu ya, nanti kita bahas. Jadi kepada hewan itu seperti itu, kawan-kawan, ya. Makanya manusia itu disebut hayawanun natik, hewan yang memiliki akal. Kalau manusia sudah tidak menggunakan akal dalam artian tadi fikir dan zikir, maka manusia akan lebih hina daripada binatang saja. Tadi kata saya, ketika dia makan sudah kenyang, cukup. Kita makan kalau udah kenyang malah jadi korupsi, membuat orang lain kelapa. Nah, tadi tidak menggunakan nuraninya, yaitu yang terbimbing oleh Allah. Terus selanjutnya, izin bertanya, ini Sera, ada seseorang yang ateis, sedangkan mereka tahu bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan. Kenapa mereka tidak memeluk agama, sedangkan agama yang tersedia sangat banyak? Nah, tadi, keegoismeannya atau nafsunya itu yang dia tidak rasa gengsi atau tidak mau ribet dan sebagainya. Karena sekali lagi, sebenarnya mereka mempercayai itu. Dan tentu kenapa mereka seperti itu? Karena lingkungan yang menuntut mereka seperti itu. Kita jangan hakimi mereka, kalau bisa kita ingatkan ya. Jadi apa namanya ya? Banyak orang yang tidak percaya Tuhan itu karena dia tidak mempelajari agama dengan benar. Seperti tadi munculnya ateis itu kan karena membenci agama, dan itu bukan Islam. Agamanya Nasrani yang mereka benci itu. Tapi akhirnya mereka generalisir kepada seluruh agama. Dan termasuk kita ya, ketika kita memahami agama dengan cara yang salah, lalu kita bahas, kita bisa berpikir agama itu ribet kan gitu. Padahal tidak. Makanya di sini kita penting yang namanya kita harus memiliki ilmu. Dan kita bahas tentang konsep hidayah. Nah, kalaupun misalkan tadi, kenapa tuh mereka tetap belum memeluk agama, terutama Islam? Maka nanti ada pembagian setelah hidayah agama itu, ada namanya hidayah yang paling utama, itu adalah hidayah taufik. Itu yang konteks ayat Al-Qur'annya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya aku tidak memberikan hidayah kepada siapa yang aku cintai, tapi aku memberi hidayah kepada siapa yang aku cintai. Seperti Nabi Muhammad kan berharap pamannya Abu Thalib untuk berislam, tapi Abu Thalib sampai meninggalkan kita. Itu jadi pembelajaran. Ya. Walaupun Allah sudah menurunkan hidayah kepada setiap orang, tapi bagaimana orang itu sendiri yang mau menerima? Nanti kita bahas di kesimpulan akhir. Pak izin bertanya, tujuan diturunkannya agama Islam ada di slide terakhir ya. Slide terakhir belum saya tayangkan. Saya tayangkan dulu.
bersumber dari Tuhan, agama para nabi, agama akhir zaman. Dan kita harus hati-hati dengan ungkapan semua agama Islam adalah agama yang paling benar. Itu salah ungkapan. Islam satu-satunya agama yang benar. Itu akidah kita. Ya, kalau paling benar berarti yang lain benar. Islam yang paling itu salah. Terus yang kedua, agama Islam bukan menyempurnakan agama terdahulu. Itu salah. Yang benar, Al-Quran menyempurnakan kitab terdahulu. Karena dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, agamanya satu, Islam. Dan masuk tadi Ibrahim. Gitu ya. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimah. Terus Nabi Adam wa ana minal muslimin. Nabi-nabi yang lain pun begitu. Dalam surah Al-Baqarah juga antum syuhada idza daraka Ya'qub al-maut. Di situ dijelaskan apa agama-agama. Kan ditanya tuh anak-anak Nabi Ya'qub itu, ma ta'buduna min ba'di? Apa agama siapa Tuhan yang akan kamu sembah? Dijawab sama anaknya itu, aku akan menyembah Tuhan yang kau sembah, yang nenek moyang dalam artian itu turunan kenabian itu disembah. Artinya semuanya adalah dalam keadaan muslim. Wa ana minal muslimin, itu ada ayat. Gitu ya. Jadi diturunkannya ajaran agama Islam itu apa? Ini ayatnya nanti kita bahas. Ini tujuan diturunkannya syariat. Ada hifdzuddin, menjaga dan memelihara agama. Ada hifdzun nafs, menjaga dan memelihara jiwa. Hifdzul akal, menjaga dan memelihara akal. Hifdzul mal, menjaga dan memelihara harta. Hifdzun ardi atau nasab atau nasl, menjaga kehormatan, keturunan dan sebagainya. Lihat, balik lagi ke mana Islamnya. Aslama, salama, salam. Diturunkannya Islam untuk keselamatan kita. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Orang yang memegang Islam sebagai jalan hidupnya, maka dia akan mendapatkan fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Nggak boleh kita hanya berharap dunia saja. Nggak boleh kita berharap hanya akhirat saja. Ada tuh asbabul nuzul ayat doa yang masyhur sapu jagat itu kan. Ada sahabat yang dia ketika hidupnya sakit terus. Lalu ketika dia ditanya oleh Rasulullah, dia berkata begini, Rasul, doakan saya supaya nanti di akhirat saya bahagia. Cukup, saya mah nggak apa-apa Rasul di dunia kesakitan seperti ini. Kata Rasul, bodoh, nggak boleh gitu. Ya, kata Rasulullah, kamu harus bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Makanya doanya muncul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di keselamatan kedamaian itu bukan di akhirat saja, tapi dibangun ketika kita ada di dunia. Nah, itulah fungsinya Islam. Ya diturunkan, tujuan diturunkannya agama Islam. Begitu ya, enggak ya? Enggak. Ya, baik Pak, terima kasih. Nah, selanjutnya termasuk yang lainnya, Syara, Siti dan seterusnya. Terus di sini ada Citra bertanya. Citra maksudnya. Jika ada seorang mu'allaf, dia mengucapkan syahadat tapi hati dan perbuatannya masih menurut agama terdahulu, nah itu mah manipulasi supaya bisa kawin, gitu, menikah dengan muslim, dan akhirnya dia mengajak si perempuannya jadi muslim. Banyak kasus seperti itu kawan-kawan. Di artis juga ada ya. Saya tidak sebutkan namanya lah. Anda pun tahu. Di tetangga saya, karena anaknya itu kerjanya di luar kota. Gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi dimurtad. Itu makanya hati-hati perempuan, terutama perempuan ya. Jangan mencintai orang yang berbeda agama. Kalau misalkan kita melihat dia baik, ya baik. Ya, setiap agama mengajarkan kebaikan, tapi setiap agama benar itu yang benar hanya Islam. Hati-hati teman-teman ya. Karena bisa jadi orang yang seperti itu. Makanya jangan kalaupun misalnya Anda kenal dengan orang yang seperti itu, dalam artiannya ada orang yang ingin dia mau masuk Islam, biarkan dia belajar sendiri. Jangan Anda tuntut harus cepat-cepat dan sebagainya. Biarkan dia belajar. Kalau dia belum paham, jangan dulu menikah kalau menurut saya. Tapi bisa jadi ya hidayah Allah itu datang dari pasangan. Nanti kita bahas di bab pernikahan. Sudah siap menikah? Nah, ini misi ajaran Islamnya. Ada misi akidah, misi ibadah. Nah, di sini selanjutnya, izin bertanya Pak, ketika terdapat orang-orang di sekitar kita tentunya beragama Islam,
tapi masih mempunyai keyakinan animisme seperti masih mempercayai karuhun atau membuat sesajen, bagaimana yang kita menyikapi dan cara meluruskan. Pertama, tadi Bapak sampaikan. Bahkan ini berkaitan dengan bab sebelumnya, metodologi memahami Islam. Orang-orang yang seperti itu atau kelompok-kelompok yang masih seperti itu kan dia hanya memahaminya Islam berkaitan dengan hal seperti itu saja, animisme masih ada. Sehingga ketika kita menyikapinya, satu, jangan langsung disalah. Artinya langsung dihakimi, Anda itu salah, Anda itu neraka, dan Anda akan mendapatkan siksa dari Allah. Jangan begitu. Ya, hidayah itu artinya hadiah. Akar katanya sama seperti hadiah tuh. Hidayah, hadiah. Kalau Anda dikasih hadiah, senang atau tidak? Nah, kalau Anda berdakwah dalam artian tanda petik memberikan hidayah Allah, menyalurkan hidayah Allah kepada orang lain, maka harus bisa bagaimana orang yang menerima apa yang Anda sampaikan itu harus bahagia. Jangan diancam. Nah, kalau mereka tidak berubah, kita tugasnya tidak bisa kemampuan kita bukan untuk merubah. Yang merubah ma'al Allah. Nah, disinilah fungsi hidayah taufik tadi, al-ma'unah. Yang nomor 5 tuh kalau dalam pembagian hidayah itu. Biarkan Allah, tapi kita perbaiki ikhtiar kita untuk berdakwah kepada mereka. Ya, kalau kita nggak siap, jangan sendiri. Ajak yang bisa. Ya, dakwah itu berat. Jangan sendiri, biar bersama aja. Ya, bukan hanya rindu itu yang berat. Ya. Biar aku saja. Tapi dakwah itu berat, nggak bisa sendiri. Harus saling mengingat. Terus selanjutnya, izin bertanya, kalau ada orang yang belum sesuai dengan ajaran Islam, nah pasti kasih tahu supaya bilang nunggu hidayah dari Allah. Nah, ini ya. Kita bahas hidayah. Nah, ini kawan-kawan. Saya ingin nanya ke kawan-kawan. Yang mau jawab on mic ya. Hidayah itu sudah diberikan atau belum? Atau pertanyaannya, hidayah itu diberikan atau dicari? Ayo, yang mau menjawab. Ya, waktunya sebentar lagi. Sri, Sarah Sri, hidayah itu dicari dulu atau diberikan dulu? Diberikan kayaknya Pak sama Allah. Kan contohnya kita terlahir Islam itu hidayah bukan Pak? Nah, ini. Yang lain ada yang berpendapat? Dicari dulu baru diberikan atau diberikan dulu baru dicari? Permasalahannya kenapa setelah diberikan harus dicari? Kalau memang diberikan dulu. Ayo. Dicari dulu, Pak. Baru diberikan? Iya. Pertanyaan saya, analogi. Saya mau ngasih kacamata ke Elisa, tapi belum diberikan. Elisa bisa nggak cari kacamata saya di rumah Elisa? Tidak, Pak. Jadi gimana? Diberikan dulu, dicari dulu? Diberikan dulu, Pak. Ya, Pak. Kenapa harus dicari? Kenapa harus dicari? Harus dijemput? Karena kita nggak sadar, Pak. Nggak sadar? Kenapa Anda nggak sadar? Enggak, maksudnya nggak sadar kalau misalnya sebenarnya kita itu udah diberikan hidayah, kayak kurang bersyukur atau misalnya belum bagus menyempurnakan. jawaban Dayanti. Pertanyaan saya, bentuk seseorang atau bukti seseorang menerima hidayah apa, Dayanti? Bersyukur atas hidup yang dia alami. Ada perubahan gitu? Iya. Tapi jawabannya kurang tepat menurut Bapak. Karena berubah itu efek dari menerima hidayah. Boleh Bapak kasih analogi? Boleh ya. Saya mau ngasih jaket ke Nisa Fauziah. Nah, ketika Nisa Fauziah ngasih jaket, saya ngasih jaket ke Nisa Fauziah, bukti benar-benar Nisa Fauziah menerima jaket pemberian dari saya. Digunakan, Nisa. Pak. Digunakan. Nisa mau jawabnya Nisa. Boleh, Wina. Digunakan ya. Diterima Nah, dan ketika
Nah, diterima dan digunakan. Nah, ketika digunakan, kerasa efeknya jaket itu? Kerasa ya? Ada hangat dan sebagainya. Nah, begitupun hidayah. Hidayah itu benar-benar diterima ketika digunakan. Al-Quran sudah diturunkan dari kapan? Dari dulu. Sudah diberikan atau belum? Sudah. Digunakan atau belum? Belum maksimal. Setuju? Setuju. Nah, karena gini kawan-kawan, logika sederhananya saja. Ketika kita memberikan sesuatu, lalu ketika apa yang kita berikan, misalkan tadi Bapak ngasih jaket ke Nisa, tapi Nisa nggak pernah memakai jaket kemuliaan saya. Secara hakikat menerima atau tidak? Tidak. Belum ya, belum. Nah, makanya sekali lagi, Allah itu sudah memberikan hidayah kepada seluruh manusia tanpa kecuali. Al-Quran diturunkan apakah untuk umat Islam saja? Tidak. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Kan begitu. Untuk seluruh manusia. Tapi Pak, kenapa tuh harus dicari? Ya tadi logikanya. Nisa dikasih jaket sama saya. Tapi nggak dipakai, disimpan di lemari. Ketika Nisa mau menggunakan jaket itu, harus gimana dulu? Dicari dulu, dijemput dulu di lemari. Nggak mungkin jaket itu datang sendiri. Kan horor kawan-kawan. Nisa pakai saya. Kan kemudian horor. Logikanya tuh. Makanya yang namanya akidah Islamnya itu makbulatul akal, diterima sama akal. Kenapa kita harus menyebut hidayah? Karena kita tidak gunakan hidayah itu. Hidayahnya sudah ada, tapi kita tidak jemput. Karena hanya disimpan dalam pengetahuan saja. Hanya disimpan di rak saja. Nah, pertanyaan saya, ketika saya ngasih jaket ke Nisa, saya ingin semuanya mau menjawab ya. Saya ngasih jaket ke Nisa di musim dingin. Tapi Nisa nggak gunakan jaket pemberian saya. Lalu Nisa sakit. Yang saya salah, saya atau Nisa? Bisa. Bisa, Pak. Nisa. Iya. Kenapa menyalahkan Allah? Kenapa menyalahkan saya? Nah, kita kan gitu ya. Nih, bahasa nunggu hidayah dari Allah. Seolah-olah Allah yang salah. Gitu. Karena belum memberikan hidayah. Belum ada panggilan hati. Bila perlu, Zulfa nanti mah dipanggil lah di sound masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah meninggal dunia, sudah dipanggil oleh Allah. Mau gitu? Jadi kalau teman-teman sedang berproses menjadi lebih baik, akui itu. Jangan mengatasnamakan Tuhan, teman belum baik. Maaf ya. Biasanya perempuan ada yang kayak gitu. Belum ada panggilan hati. Jawab, lebih baik mending jawab. Doakan, saya masih berproses. Keremah Anda belum baik, nyalahkan Tuhan. Double dosanya juga. Paham ya? Saya selalu tidak menyalahkan orang-orang yang berupaya untuk atau berusaha menjadi baik. Yang salah adalah ketika dia menyalahkan Allah. Ibaratnya gini kawan-kawan, analogi yang lain. Hidayah itu ibarat matahari. Matahari itu menyinari setiap pelosok bumi yang dia sinari. Termasuk gedung-gedung yang ada di dunia ini. Pertanyaan saya, selama gedung itu ventilasi atau tempat kacanya itu tidak ditutup, masuk nggak sinar matahari? Tidak ditutup. Masuk nggak sinar matahari? Masuk. Tapi ketika misalkan pemilik rumahnya ditutup rapat-rapat, sinar matahari masuk atau tidak? Yang disalahkan mataharinya atau pemilik rumahnya? Itulah yang jadi terjadi. Jadi ayat Al-Quran tentang khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah tutup hatinya. Itu bukan oleh Allah, diri mereka yang menutup hati. Seolah-olah hidayah itu tidak mereka dapat. Bapak kenapa jelaskan ini? Karena pertanyaan terkait hidayah ini seringkali digunakan oleh orang-orang misionaris, orang-orang orientalis yang ingin menjadikan kita ragu terhadap Islam dan percaya agama yang lain. Contoh begini, ketika ditanya,
Siapa nih yang saya sebut Rahayu? Rahayu, kamu yakin Allah itu adil? Jawab Rahayu. Yakin nggak Allah adil? Ah, saya mah tidak yakin. Kenapa? Kata Rahayu. Bapaknya, ada orang, dia itu lahir di keluarga bukan Islam. Hidup di keluarga bukan Islam. Pendidikan bukan Islam. Mati ke dalam keadaan tidak Islam. Dia masuk neraka. Nggak adil. Kalaupun misalkan Allah mau masukin neraka, harusnya dia itu hidup di keluarga Islam. Dibimbing oleh Islam. Mati dalam keadaan kafir. Pasti masuk neraka. Allah itu nggak adil. Nah, yuk, karena nggak ngasih hidayah ke saya. Coba. Kalau kita pemahamannya tidak seperti tadi, masuk berpikir, iya ya, kenapa ya Allah menjadikan manusia semuanya tidak beriman? Ini masalah Allah. Kan gitu. Jelas? Jelas tidak? Jangan terjebak oleh pertanyaan seperti itu. Allah sudah berikan hidayah. Apa buktinya? Hidayah itu dengan cara apa? Anda tahu peristiwa penembakan yang viral itu tuh, yang di Facebook, yang di New Zealand atau di mana? Setelah itu coba lihat, banyak orang yang tergerak hatinya mau masuk Islam. Terus ada di Amerika ketika ada bom WTC itu, yang pesawat menabrak 2 gedung kembar di Amerika. Setelah itu justru banyak orang-orang berbondong-bondong penasaran Islam teh naon sih? Karena kebanyakan orang itu tahu Islam itu dari media yang ingin menghancurkan Islam, termasuk orang Islam yang salah dalam berislam. Seperti kita ya, ngaku-ngaku Islam tapi tidak Islam secara keseluruhan. Sehingga akhirnya image-nya Islam yang salah, padahal kitanya yang salah memahami Islam. Ada seorang yang namanya Jeffrey Lang. Jeffrey Lang itu dia asalnya membenci Islam. Ada bukunya tulisannya itu, aku menggugat maka aku semakin beriman. Hidayah tuh, tanpa diduga-duga. Artinya sekali lagi setiap manusia sudah diberikan hidayah. Tapi persoalannya dia mau nggak mau. Termasuk kita. Mudah-mudahan kita tersadar ya. Jadi ketika kita dalam keadaan susah, menderita, jangan salahkan Allah. Kitanya yang tidak mau dekat dengan Allah. Seperti tadi tuh, yang tukang cukur itu. Oh, Tuhan itu tidak ada. Karena kalau memang ada Tuhan, tidak ada penderitaan. Akhirnya si bapak itu, kalau memang ada tukang cukur, tidak akan ada yang gondrong. Kata tukang cukur, kalau dia datang ke saya, dia akan saya cukur. Kata si bapak itu, kalau Anda datang ke Allah, Anda tidak akan menderita. Gitu. Nah, Allah sudah memberikan bagaimana hidup yang baik yang benar. Bagaimana supaya hidup tenang. Kita diajarkan untuk punya kekayaan, diajarkan supaya kita bisa berbagi. Kekayaannya bukan mengikat diri, tapi membahagiakan. Bagaimana cara membahagiakan? Jangan mengikat diri atau menjadikan harta itu di hati kita, kata Rasulullah. Tapi di genggaman kita. Kalau harta itu ada di hati kita, kita akan sengsara, susah hidupnya. Banyak orang yang kaya tidak tenang hidupnya. Makanya kata Rasulullah, laisal ghina ghina mal walakin ghina ghina. Kaya itu bukan kaya harta saja, tapi kaya hati. Karena ketika seseorang hatinya kaya, dia akan mendapatkan kekayaan. Harta materinya dia dapat, harta dalam urusan nanti bekal ke akhirat juga dia dapat. Jelas ya? Syifa Ayusbiani. Jelas, Pak. Terus selanjutnya, ibadah kan berawal dari suatu kecintaan dari hamba terhadap yang disembahnya. Nah, ini bahasan tentang bab iman ya. Lalu bagaimana jika ibadah itu dilakukan semata-mata hanya melakukan kewajiban tanpa adanya rasa cinta? Ini kawan-kawan, kata Imam Nawawi, ada tingkatan motivasi ibadah yang ketika dilakukan itu masih dikategorikan diterima. Meskipun ya tadi ada tingkatan terendah, ada pertengahan, ada yang lebih utama. Tingkatan yang paling terendah itu adalah ingin mendapatkan pahala. Wajar ya, wajar, karena kita manusia. Tapi di hadis yang lain dijelaskan, sebagai kehati-hatian kita jangan bertransaksi dengan Allah. Karena kalau kita hanya mengejar pahala dalam artian balasan di dunia saja gitu ya, yang salah ya. Kalau kita ingatnya pahala untuk dunia dan akhirat, bagus. Kadang-kadang gini ya, kita merasa Allah itu berpihak kepada kita ketika doa kita diijabah. Setuju? Tapi ketika Allah tidak ijabah doa yang kita minta,
dalam perspektif kita tidak diijabah, dalam perspektif kita. Lalu kita berkata, oh, Allah sedang tidak berpihak ke kita. Padahal ketika Allah tidak kabulkan permintaan kita, bukan berarti tidak Allah menyayangi kita. Contoh misalnya, di sini Elisa, ketika Elisa punya anak, usianya 10 tahun, minta motor. Elisa dikasih atau tidak? Elisa 10 tahun nih, atau paling tidak 12 tahun, mau dikasih nggak motornya? Enggak, Pak. Berarti apakah Elisa itu tidak menyayangi anak Elisa? Justru sangat sayang. Karena kalau diberikan justru itu akan membahayakan. Karena begitu pun Allah, bukan berarti tidak mengabulkan doa, tapi Allah mengabulkan apa yang baik untuk kita. Nah, itu motivasi pertamanya itu, selama untuk pahalanya bukan hanya materi, begitu ya, itu boleh. Terus yang kedua, karena rasa takut akan siksanya, takut murka Allah, takut akan siksaan Allah. Nah, itu boleh. Tapi yang paling tinggi adalah karena rasa cinta. Kalau misalkan udah rasa cinta, mah mau diperintah apapun juga tidak. Nanti kita bahas di bab iman ya, Elisa lebih lengkap. Tapi sebenarnya kalau hanya kewajiban semata-mata begitu, tanpa ada 3 motivasi itu, ya itu mah sia-sia. Sia-sia dalam artian tidak mendapatkan faidah dari keberkahan dari apa yang kita lakukan. Tapi dari segi fisik bisa jadi kesehatan ya. Salat itu kan gerakan, itu memberikan kesehatan. Makanya jangan sampai kita lost dari itu. Jadi ingat pahalanya, kaitkan ke Allah, pahala Allah. Jangan pahala imbalannya di dunia saja. Pahala Allah. Takut ke Allah. Cintanya dengan cinta. Begitu Elisa terjawab ya. Terus selanjutnya, bagaimana hukumnya manusia yang dari agama lain lalu yang mualaf atau menolak agama Islam tapi tidak lama kemudian? Udah ya. Ini pertanyaan ini sama dengan yang di atas. Izin bertanya Pak, jika ada orang Islam namun tidak beribadah sesuai ajaran Islam, melainkan beribadah menurut ajaran Kristen, ya salah kalau begitu. Dia yakin Islam adalah agama yang benar, tapi menggunakan ajaran agama lain, salah kalau begitu. Ini metodologi memahami Islamnya yang salah. Ya. Jadi seperti berangkat ke gereja itu, masuk ke gereja itu kan dalam akidah itu dikategorikan salah. Tapi dalam hal apa dulu? Kalau memang seperti saya riset untuk menguatkan keimanan bahwa memang teori Trinitas itu bagi orang Kristen itu seperti apa. Tapi saya tidak mengikuti kegiatan peribadahannya. Boleh. Artinya dalam satu sisi pendapat orang boleh, artinya mencari informasi untuk membandingkan. Nanti Anda sudah dibahas kan ya di bab metodologi memahami Islam, ada metode tipologi. Teman-teman dari jurusan perbandingan agama menggunakan itu. Tapi bukan untuk jadi dia beriman kepada ajaran agama lain. Dan apakah jika ingin kembali ke jalan Allah harus membaca 2 kalimat syahadat? Ya kalau misalkan dia menyembah Yesus begitu ya, beribadah kepada Yesus, artinya dia murtad. Dia harus syahadat ulang. Nah, tapi kalau dia hanya mengakui saja, orang Kristen kan ngomong gitu, saya juga Tuhannya Allah. Nah, gitu sama kalau begitu. Kalau dia percaya atau menyembah kepada selain Allah, perbuatan musyrik gitu ya, tentu itu harus bukan hanya diucapkan kalimat syahadat. Seperti tadi tuh, ada yang ini pertanyaan selanjutnya, seorang bayi yang dilahirkan dalam keadaan suci dan hidup dengan dia, apakah harus bersyahadat ulang? Jadi syahadat itu memang ucapan. Bagi orang yang dari lahir itu kita sudah jelas tadi ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kita ketika lahir sudah dalam keadaan fitrah, karena ketika kita di zaman azali kita sudah bersyahadat. Maka bagi kita yang lahir muslim dari lahir itu, waktunya itu bukan mengucapkan syahadat secara lafal saja, tapi pendidikan terkait makna syahadat dan implementasi syahadat yang sebenarnya. Kalau misalkan saya nih punya anak namanya Mahwa Hafizahullah, anak saya bukan hanya mengajarkan anak saya Mahwa ini syahadat saja, tapi memahamkan syahadat itu. Kalau dilafalkan, diucapkan, tiap sholat diucapkan. Ya. Yang hati-hati teman-teman, ada golongan yang mengharuskan Anda bersyahadat ulang itu di hadapan imam. Kalau Anda tidak di hadapan imam itu, Anda tertolak syahadat, itu namanya salah, sesat. Ya.
Tidak perlu kita bersyahadat di hadapan imam yang imamnya harus itu. Itu biasanya orang-orang yang 11 tuh, yang NII, yang kayak gitu. Ya, tidak boleh. Ini juga terjawab ya pertanyaan Asfi bahwa anak tersebut tetap bersyahadat kembali atau tidak. Lebih kepada pembelajaran terkait makna syahadat dan implementasi syahadat dalam kehidupan si anak tersebut. Karena sekali kalau membaca lagi kan sudah. Jadi tugas seorang orang tua itu benar-benar meyakinkan persaksian dia terhadap Allah dan Rasul. Terus yang selanjutnya ini masih banyak. Pernah mendengar bahwa siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia termasuk kaum tersebut. Padahal kita hanya ingin bertoleransi dengan orang berbeda agama tersebut. Nah, toleransi itu dalam hal jangan bercampur baur dalam urusan akidah. Kalau sudah urusan akidah, hati-hati. Meskipun ada perbedaan pendapat, lebih baik mengambil pendapat yang lebih kuat dan melindungi akidah kita. Contoh, mengucapkan hari Natal. Kalau Anda posisinya sebagai pejabat negara, pejabat publik, yang dimana yang dipimpin oleh Anda itu bukan hanya Islam, Anda berbicara bukan sebagai pribadi Muslim Anda, tapi sebagai jabatan. Itu ulama memperbolehkan. Tapi kalau Anda mengucapkan selamat Natal, karena khawatirnya ketika Anda mengucapkan Natal itu, perayaan Natal itu kan sebenarnya perayaan mengingat kelahiran Tuhan mereka. Kalau Anda mengucapkan hari Natal, ini pendapat kebanyakan ulama, kenapa dilarang? Karena ketika kita meyakini mereka Tuhan itu lahir kembali, berarti kita mempercayai, membenarkan keyakinan mereka. Sehingga itu sudah menyalahi akidah. Cukup bagaimana? Jangan ganggu mereka. Ya, jangan ganggu mereka dalam melaksanakan perayaan Natal. Ya, bagaimana kalau fasilitasi? Jangan. Kalau mau jaga. Misalnya nih, ada gereja yang selalu ada teror. Jaga di luar. Jangan Anda fasilitasi. Anda buat, Anda yang jadi apa? Membuat ini itunya di dalam, kontribusi di dalam lah perayaan itunya. Tapi kalau menjaga seperti di Bali itu bagus begitu toleransi. Ya. Jangan masuk ke ranah akidah. Ya. Terkait masalah man tasyabbaha biqaumin wa huwa minhum, nanti ada pembahasan tasyabuh. Makna tasyabuh itu maknanya apa? Menyerupai itu seperti apa? Menyerupai itu apakah 100%? Atau 85% atau 75% sudah serupa. Nah, ada kajian ke arah sana ya. Nanti kita bahas di bab ibadah. Terus selanjutnya, izin bertanya Pak, kalau ada seorang laki-laki yang pindah agama hanya karena untuk menikahi, ini sudah terjawab ya. Tapi kita berharap kalau misalnya ada orang yang seperti itu, yang niatnya untuk menikah, kuatkan kita. Ajak oleh kita untuk benar-benar. Kalau bisa nih, kalau bisa. Si perempuannya juga, jangan langsung nikahi saja. Ya, ajarkan dulu dia untuk sholat. Ya, yakin saya kalau dia sudah baca Quran walaupun niatnya tidak masuk Islam. Pelajari dia Al-Quran, syaratkan kepada dia untuk baca Al-Quran. Ya, terus belajar sampai bisa baca Quran. Terus dia belajar sholat dengan benar-benar sholat. Setelah dia benar-benar bisa, boleh Anda ambil keputusan, boleh kamu nikahi saya. Kalau saya ya berpikir begitu. Jadi jangan gara-gara saya sudah bersyahadat, saya sudah Islam, nikah yuk, ayo, jangan begitu. Kalau menurut saya, biarkan dia belajar dulu lebih banyak. Terus selanjutnya, ini udah lebih 5 menit terakhir ya, sedikit lagi. Nggak apa-apa, sedikit lagi ya, kasihan nih ada ya pertanyaan. Terus gimana kalau ada teman saya yang pengen pindah agama ke agama Islam karena penasaran, tapi dia nanya-nanya ke saya padahal ilmu saya belum cukup. Arahkan kepada yang lebih paham. Tapi tanyakan dulu alasan dia, ya, kenapa berbeda agama. Kalau kita bisa jawab, kenapa kamu ingin berpindah ke lain hati, sedangkan kamu belum paham sebaik apa dia yang memiliki hati untukmu selama ini. Waduh, itu beda lagi ya, cuma persintoan. Jadi kadang kita kenapa gitu. Jadi pertanyaan logisnya itu ajarkan ke dia, kenapa kamu menilai ingin berpindah agama sedangkan agama ini pun belum kamu pahami. Ajarkannya begitu. Kan nggak mungkin ya, nggak mungkin. Kita ingin berpindah, alasannya kan logis ya. Kalau kita ingin pindah rumah saja, kita tidak merasa nyaman. Tidak merasa nyaman itu kan alasannya itu kompleks.
Tidak hanya karena di sini mah bukan gitu kan. Kalau misalkan di sini mah kurang bersih, solusinya bukan pindah, tapi dibersihkan. Benar nggak? Nanti teman-teman nih, saya seorang kontraktor ya. Tahu kontraktor? Kontrak sana kontrak sini. Lelah kawan-kawan, capek pindah-pindah tuh. Makanya ketika memilih kontrakan itu benar-benar dengan planning yang panjang. Kalau misalkan masalahnya hanya sebatas tadi kotor dan sebagainya, bisa dibersihkan. Tapi beda kalau misalkan si rumahnya itu setelah dihuni 4 bulan misalkan, ternyata rawan longsor. Itu mah logis. Ya ini Anda belum tahu agama Islam secara menyeluruh, kok langsung mau pindah? Apa alasannya? Maka kita harus pahamkan dia tentang Islam. Jangan dihardik ya. Kalau kita tidak bisa menjadi tempat bertanya bagi dia, arahkan kepada yang lebih paham. Begitu ya. Tiara ya. Terus selanjutnya Afifah izin bertanya, Pak, agama dikelompokkan menjadi dua, yaitu agama sama agama arti. Penjelasan dari kedua seperti apa? Sudah jelas ya. Kalau agama arti itu muncul karena sense manusia akan keberadaan Tuhan dan tidak menggunakan bimbingan Rasul, sehingga mereka berpikir seperti Konghucu. Konghucu itu kan sebenarnya munculnya itu setelah tokohnya meninggal, Confucius. Confucius itu adalah seorang filosof. Dia punya pemikiran yang baik, gitu ya, bijak. Muridnya mengajarkan kepada muridnya yang lain. Akhirnya murid yang di bawah ini malah mengkultuskan Konghucu. Ya, jadi agama seperti gini. Kisah pertama kali Lata Uzza itu berhala ya. Kan itu bermula di masa Nabi Nuh. Ketika Nabi Idris sudah meninggal. Ya, kisahnya begini. Ini kisah Israiliyat. Jadi Nabi Idris punya murid. Nah, muridnya ini soleh, luar biasa soleh. Ketika sudah meninggal, setan masuk. Kamu itu nih harus menghormati orang yang sudah berjasa. Buatlah patung. Buat. Ke sini. Dia itu Tuhan loh. Jadi malah menyembah. Makanya kenapa di Islam patung itu dikategorikan haram. Karena khawatirnya ke arah sana. Tapi kita tidak serta-merta langsung mengharamkan. Itu pendapat salah satu. Karena ada ilat itu bisa mengajarkan kita, mengarahkan kita kepada kesyirikan. Tapi kalau bisa memenuhi itu dengan ketentuan syariat yang lain itu. Terus selanjutnya, semua agama di dunia ini baik. Bagaimana dengan agama selain Islam? Apakah bisa masuk surga? Baik itu belum tentu benar. Terakhir. Ini masih banyak ternyata ya. Tapi mudah-mudahan menjawab keseluruhan. Ini kawan-kawan, baik itu belum tentu benar. Saya nanya ke teman-teman, siapa yang bertanya ini? Prasetya, on kan suaranya Prasetya. Hadir, Pak. Belajar itu baik atau tidak? Baik, Pak. Kuliah itu baik atau tidak? Baik, Pak. Prasetya mau belajar di UPI, kuliah di UPI, ada tahapannya sebelumnya atau tidak? Ada, Pak. Apa yang pertama? Tes dulu, tes masuk ke UPI-nya, Pak. Tes masuk ke UPI, sebelumnya kan pendaftaran dulu ya? Iya, Pak. Pendaftaran awal untuk tes dinyatakan lulus, ada registrasi, setelah registrasi bayar dulu. Kalau tidak bayar, masuk atau tidak? Tidak. Enggak, Setelah Pak. masuk, bayar pertama, lalu masuk, lalu belajar. Betul? Betul, Di Pak. belajar, setiap semester Anda bayar juga. Selain belajar, Anda harus mengerjakan tugas-tugas. Betul? Ya, Pak. Betul. Sampai pada akhirnya mengerjakan skripsi dan melaksanakan sidang dan akhirnya diwisuda. Nah, gimana kalau ada orang yang belajar seperti Prasetya yang dia itu tidak mengikuti prosedur dari awal, lalu dia datang ke kuliah di kelas bersama, mendengarkan setiap semester, dia tidak bayar UKT, lalu pada akhir dia dapat ijazah, lalu dia diwisuda. Apa perasaan Prasetya? Mungkin nggak adil sih, Pak. Begitu Prasetya. Ya, padahal dia melakukan kebaikan, yaitu belajar di kampus, menuntut ilmu. Paham Prasetya? Paham, Pak. Ada orang-orang yang melakukan kebaikan,
tapi tidak disebut benar. Karena satu, niatnya yang salah atau caranya yang salah. Untuk melakukan kebaikan yang tarafnya menjadi benar adalah ketika niatnya dan caranya harus sesuai dengan aturan yang oleh Allah turunkan, yaitu syariat. Begitu ya kawan-kawan ya. Untuk masalah Al-Quran nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan terus termotivasi, masih penasaran, ingin banyak tahu, dan banyak menggali lagi. Apa yang tadi Bapak sampaikan, jangan ditelan bulat-bulat, cari referensi yang baik. Kalau Bapak salah, dan tutup pertemuan kali ini dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Akhir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semuanya sehat-sehat ya semuanya ya. Yuk sama-sama. Doanya juga untuk orang tua di rumah. Mudah-mudahan senantiasa sehat. Mohon direkap ya yang bertanya. Nanti laporkan ke Bapak. Nuhun. Izin live duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bapak, waalaikumsalam. Dwi. Iya, Kang. Udah? Udah. Makasih. Kasih.